Selamat hari Minggu. Apa kabarnya anak-anak di rumah? Baik, Baik, luar luar biasa. biasa. Nah, hari ini Ibu Guru Wiwin, Bapak Guru Ando, dan Ibu Guru Lola akan menemani anak-anak di rumah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, anak-anak di rumah berdiri, kita menyanyi It's Good to See You. Ya, semuanya berdiri dengan penuh semangat kita nyanyikan lagu ini sambil bergerak. Mari anak-anak remaja dan anak-anak besar yang terkasih, kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan membacakan Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 125, ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Ibu guru akan membacakan kalimat yang dicetak keluar, dan anak-anak yang di rumah dan Bapak Guru Ando akan membacakan kalimat yang dicetak ke dalam. Aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian ziarah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap. Di atas tanah orang diundikan kepada orang-orang benar. Supaya orang-orang benar tidak mengulurkan Tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik. Dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, Kiranya Tuhan menyerahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Mata Kecil Ini. Akan
dalam kehidupan kita sehari-hari, sadar atau tidak, kita pasti selalu melakukan kesalahan yang melukai orang-orang di sekitar kita, melukai orang tua, teman-teman kita, bahkan kita melukai hati Tuhan. Untuk itu, mari kita datang di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, saat ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu Bapa. Kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami sadar bahwa kami telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan-Mu Bapa. Saat ini kami datang kepadamu, mohon pengampunan-Mu untuk segala hal yang telah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Karena kita telah mengaku dosa kita, mari kita dengarkan berita anugerah yang terambil dari Mika 7 ayatnya yang ke-19. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Guru Ando. Namun sebelum itu, mari kita menyanyi Satu Hal Yang Kurindu. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Bapa karena Engkau telah menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga sampai saat ini. Ya Bapa, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Guru Ando. Berkati Bapak Guru Ando yang akan membawakan cerita firman-Mu, biarlah dia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Kami anak-anak-Mu yang di rumah mendengarkan cerita ini, biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik dan nantinya kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, saat ini kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum Pak Guru bercerita, Pak Guru mau bercakap-cakap sedikit tentang siapa yang memerintah kita pada saat ini di negara kita, negara Republik Indonesia. Ya tentu saja kita semua tahu bahwa kita diperintah oleh seorang presiden, dan presiden kita pada saat ini yaitu Bapak Jokowi. Nah, kita ketahui bahwa Bapak Jokowi ini sudah memerintah selama 2 periode, dan selama kepemerintahan beliau banyak sekali orang yang menyukainya, tetapi tidak sedikit juga orang yang membenci dia. Bahkan ada yang memprotes Bapak Jokowi dan juga mencaci maki Bapak Presiden. Dan
Namun walaupun seperti itu, Bapak Jokowi tidak pernah merasa kecewa, tidak pernah tawar hati atau berkecil hati, tetapi beliau, karena beliau yakin bahwa beliau adalah pilihan Tuhan, pilihan Allah, maka dia menjalankan kepemerintahannya, kepemimpinannya dengan baik. Nah, saat ini Pak Guru mau bercerita di mana bangsa Israel yang sudah berjalan begitu lama dari Mesir, dan pada saat ini mereka sudah tiba di tepi Sungai Yordan. Nah, berarti kalau mereka sudah berada di tepi Sungai Yordan, mereka sudah dekat ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, pada waktu itu Allah berfirman kepada Musa untuk naik ke atas gunung Nebo. Lalu Musa mengikuti perintah Tuhan itu untuk naik ke atas gunung Nebo, dan Tuhan memperlihatkan kepada Musa keindahan tanah Kanaan. Inilah keindahan tanah perjanjian itu. Musa menikmati keindahan tanah perjanjian itu, walaupun dalam hati dia sudah tahu bahwa dia tidak diperkenankan Tuhan untuk menginjakkan kakinya masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, kalau anak-anak masih ingat cerita di mana kenapa Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, karena pada waktu itu ketika bangsa Israel mengeluh kepada Musa bahwa mereka haus di padang gurun, Tuhan memerintahkan Musa untuk berbicara kepada batu, lalu batu itu mengeluarkan air. Tetapi karena pada saat itu Musa dikuasai oleh amarahnya, oleh emosinya, sehingga dia tidak melakukan sama persis yang Tuhan katakan. Dia disuruh berbicara kepada Musa untuk mengeluarkan air, kepada batu untuk mengeluarkan air, tetapi dia malah memukul batu itu sampai 2 kali. Nah, di situ Musa melakukan pelanggaran yang sangat fatal di hadapan Tuhan. Makanya dia dihukum, dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Nah, mendengar atau pada saat Musa sudah mengetahui akan hal itu, dia tidak berkecil hati dan dia tidak fokus pada dirinya sendiri. Aduh Tuhan, kenapa saya tidak bisa? Kenapa, bagaimana ini saya tidak bisa masuk ke tanah perjanjian? Tetapi dia tetap mengingat bahwa dia itu adalah pemimpin bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan. Dia diberikan tanggung jawab, oleh karena itu dia tetap mengingat akan bangsa yang dia pimpin itu, dia tetap berfokus kepada mereka. Kalau saya sudah tidak ada Tuhan, siapa yang akan memimpin mereka masuk ke dalam tanah perjanjian? Lalu dia meminta Tuhan bahwa Tuhan harus memilih salah seorang lagi untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Kemudian Tuhan memilih Yosua bin Nun, dan Yosua ini dipersiapkan Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, Yosua tahu bahwa dia dipilih Tuhan, oleh karena itu dia memberikan dirinya juga untuk dipakai oleh Tuhan memimpin bangsa Israel. Sama seperti kita, ketika Tuhan mau melaksanakan kehendaknya melalui hidup kita, melalui diri kita, entah itu mungkin pada saat anak-anak nanti sudah dewasa, anak-anak diberikan kesempatan untuk memimpin, menjadi seorang pemimpin, terimalah itu dengan penuh sukacita dan jalanilah dengan penuh tanggung jawab. Karena sesungguhnya ketika kita dipilih menjadi seorang pemimpin, kita dipilih oleh Tuhan untuk menjalankan kehendaknya. Nah, sama seperti Yosua, dia mau dipakai oleh Tuhan, kemudian dia lalu dibawa Musa menghadap Imam Eleazar, dan di depan seluruh bangsa Israel, dia diurapi untuk menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Amin. Nah, cerita yang anak-anak sudah dengarkan tadi berjudul Musa di atas Gunung Nebo. Dan bahan Alkitabnya terdapat di dalam Bilangan pasal 27 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-23. Mari anak-anak kita semua buka Alkitabnya masing-masing. Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai 23. Kita baca, Pak Guru yang baca, anak-anak di rumah ikuti dalam hati. Yosua mengganti Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu,
sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Biarlah firman itu dapat tertanam baik dalam hati kita dan boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu banyak berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita atas berkat Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan firman Tuhan dari Amsal 11 ayat yang ke-24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Sementara pundi kita berikan, mari kita menyanyi, mari bersyukur. Dia baik padaku, Dia baik padamu, Dia baik pada kita semua. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan, bawa persembahan dengan penuh sukacita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan, bawa persembahan dengan penuh sukacita. Ya, anak-anak yang terkasih, saat ini kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita berikan, dan juga kita akan menaikkan syafaat-syafaat kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, bersuka cita bersama pada saat ini dalam ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan boleh layakkan kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu, beribadah bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya apa yang kami lakukan ini Tuhan, semuanya berkenan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami tetap bersama-sama bersekutu Tuhan, sekalipun masih melalui media online, tetapi biarlah Tuhan, ibadah-ibadah yang kami lakukan ini Tuhan, tidak menyurutkan semangat kami, terlebih kepada anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, yang mungkin sudah merindukan untuk bersama-sama bersekutu secara langsung, tetapi biarlah kasih-Mu, pemeliharaan-Mu senantiasa menyatukan hati kami di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam ibadah ini kami sudah memberikan tanda ungkapan syukur atas kasih-Mu dalam hidup kami, atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan, persembahan yang sudah kami berikan ini dapat dipakai dengan baik untuk kemuliaan Tuhan,
Dan biarlah juga Tuhan yang masih ada pada kami masing-masing, pada orang tua kami Engkau berkati, sehingga dapat dipergunakan, dikembangkan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, dan juga untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersyukur juga atas kebenaran firman-Mu yang sudah kedengaran di tengah-tengah kami. Biarlah ya Tuhan firman ini senantiasa menjadi pedoman bagi kami sekalian, terlebih khusus bagi anak-anak-Mu Tuhan, di dalam pertumbuhan mereka. Kasih-Mu senantiasa menaungi, Roh-Mu senantiasa menjadi bagian mereka di dalam memahami setiap firman-Mu, mengerti, bahkan memampukan mereka untuk menghidupi firman ini melalui perbuatan-perbuatan mereka. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami menyerahkan anak-anak kami ya Tuhan, yang saat ini sudah kembali masuk ke dalam tahun ajaran yang baru Tuhan. Sekalipun mereka masih tetap belajar secara daring, tetapi sekali lagi biarlah itu Tuhan tidak menyurutkan semangat mereka untuk menuntut ilmu. Karuniakanlah mereka kesehatan yang baik, hikmat daripada-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh menuntut ilmu dengan baik, dan apa yang mereka inginkan, terlebih cita-cita mereka Tuhan, boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk orang tua anak-anak-Mu, dalam menemani anak-anak-Mu belajar di dalam pengenalan akan firman Tuhan, bahkan juga di dalam pekerjaan usaha yang mereka kelola. Kiranya Engkau memberkati semuanya itu, sehingga biarlah melalui usaha dan pekerjaan orang tua anak-anak-Mu senantiasa mendatangkan berkat-berkat-Mu di tengah keluarga mereka. Kami berdoa untuk segenap pengurus SMGT, Jemaat Lanraki Beringkanaya, dan juga semua guru sekolah minggu Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami dalam kehidupan kami masing-masing, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, bahkan dalam rumah tangga kami ya Tuhan. Engkau berkati kami, karuniakan kami kesehatan yang baik, dan juga tetap semangat di dalam mengangkat tugas dan pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami tidak tahu keberadaan masing-masing anak-anak kami Tuhan. Mungkin ada yang sakit saat ini, kiranya Engkau sembuhkan, Tuhan pulihkan. Bahkan mungkin ada anak-anak sekolah minggu Tuhan yang saat ini terpapar virus corona. Biarlah Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, Engkau angkat virus yang ada pada tubuhnya, Engkau pulihkan kembali tubuhnya, sehingga dia boleh kembali merasakan sukacita kasih Tuhan dalam dirinya. Dia boleh merasakan kesehatan seperti semula. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, anak-anak kami yang mungkin lalai, yang dengan sengaja tidak mau ikut persekutuan ibadah sekolah minggu online ini, biarlah Engkau ketuk hati dan pikirannya Tuhan, sehingga biarlah minggu depan dia boleh kembali rindu untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami menyerahkan juga anak-anak kami yang mungkin dalam kedukaan, kiranya Engkau menghiburkan dia, memberikan dia semangat, dan biarlah Tuhan hidupnya senantiasa berharap hanya kepada pertolongan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, senantiasa kami mendoakan keberadaan kondisi kami saat ini di Makassar, bahkan secara umum di negara kami Indonesia, yang saat ini di mana pandemi ini masih tetap menyelimuti kehidupan kami Tuhan, bahkan virus corona yang ada di tengah-tengah kami saat ini semakin merajalela. Biarlah kasih-Mu Tuhan, lawatan-Mu menjadi bagian kami semua. Engkau karuniakan kami hikmat untuk senantiasa menjalankan aktivitas kami dengan mematuhi semua protokol kesehatan, dan biarlah hanya Engkau saja yang menjadi perisai kami dalam kehidupan kami, melindungi kami kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan Tuhan, kiranya perlindungan Tuhan senantiasa menjadi bagian kami. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, masih banyak yang mau kami sampaikan kepada-Mu Tuhan, tetapi sebelum keluar di mulut kami ini, biarlah Engkau sendiri yang mengetahuinya dan menyempurnakan akan syafaat kami ini. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan, dan terimalah doa kami ini yang kami bawa di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita. Anak-anak di rumah berdiri, mari kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Di hidup kita ada satu sobat yang setia. Dia selalu berjalan dengan kita. Masa-masa gelap yang ada di dalam hidup kita dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus, juru selamat kita. Mari kita menyanyi di jalan hidupku. Yang setia dan senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang dalam keadaan berdiri, mari anak-anakku sekalian, kita semua terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak di rumah yang sudah ibadah dengan baik. Dan kalau keluar rumah jangan lupa memakai masker. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan.